Baik, selamat pagi Ibu. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Elizabeth sebagai dokter yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Jessica? Benar, Bu. Baik, Ibu Jessica. Di sini keluhan Ibu Jessica datang ke poliklinik ada mengeluh bagian kaki terasa sakit ya, atau bagian tangan juga terasa sakit ya. Benar, Bu. Baik. Untuk di sini saya izin bertanya beberapa hal ya Ibu. Untuk sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Di sini apakah Ibu memiliki ada riwayat penyakit sebelumnya seperti riwayat seperti sekarang ini yang dialami sekarang? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan arteri perifer ya Ibu. Ini bertujuan untuk memeriksa bagian aliran arteri Ibu. Sebelumnya pemeriksaan ini mungkin terasa tidak nyaman karena saya ingin pemeriksaan ini meminta Ibu juga untuk sedikit berbaring di kasur pemeriksaan untuk diperiksa juga arteri bagian perifer atas dan bawah. Namun sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, untuk sebelumnya Ibu bisa duduk saja dulu. Saya akan mencuci tangan 6 langkah. Ibu bisa mempersiapkan diri untuk pemeriksaannya ya. Baik Ibu, sebelumnya saya akan melakukan setelah mencuci tangan 6 langkah, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada ekstremitas superior Ibu. Di sini saya ingin meminjam salah satu tangan Ibu, ya, permisi. Baik, sudah bisa dikembalikan lagi. Saya sudah melihat untuk warna kulitnya dan kukunya juga warnanya normal ya Ibu. Tekstur kulitnya juga halus, kering. Tidak adanya ulkus juga, artinya normal, dan tidak adanya edema atau pembengkakan ya Ibu. Untuk selanjutnya saya akan evaluasi suhu kulit dengan meraba bagian punggung tangan pada kedua ekstremitas. Permisi ya Ibu. Baik, sudah bisa dikembalikan lagi. Untuk suhunya normal ya, sama kiri dan kanan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kedua arteri radialis Ibu pada kedua tangan bersama dengan jari 2-4 saya atau 2-3-4 saya. Permisi Ibu. Akan palpasi arteri. Baik, untuk hasil dari palpasi kedua arteri radialisnya normal ya Ibu, di mana kesimetrisan nya juga normal. Kecepatannya juga setara dengan kekuatan nadinya juga normal ya Ibu. Untuk selanjutnya di arteri brachialis ya Ibu. Permisi ya, saya akan memposisikan siku Ibu bisa sedikit rileks, dan saya akan mempalpasinya menggunakan satu jari aja ya pada kedua tangan. Permisi Ibu, saya angkat sedikit bajunya. Baik, sudah bisa diturunkan kembali tangannya. Untuk selanjutnya ada palpasi kedua arteri karotis. Baik, permisi ya Ibu. Pertama-tama saya akan memegang bagian leher Ibu untuk memeriksa arteri karotisnya Ibu. Permisi ya. Akan meletakkan kedua tangan saya di bagian karotis, arteri karotis. Baik, setelah melakukan auskultasi di arteri karotis, ini dirasakan seirama ya Ibu, tekanannya juga normal. Dikarenakan tekanannya normal dan seirama, di sini saya tidak akan melakukan auskultasi. Baik Ibu, untuk selanjutnya kita akan melakukan palpasi aorta abdominalis ya Ibu. Permisi ya, saya akan melakukan palpasi di bagian perutnya. Mohon maaf ya Ibu, saya akan mengangkat sedikit pakaiannya ke atas, atau Ibu bisa mengangkatnya sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan melakukan palpasinya, palpasi aorta abdominalnya Ibu. Baik, sudah selesai. Untuk dari hasil palpasi aorta abdominalnya itu normal ya Ibu. Hasilnya tidak adanya pulsatil, tidak adanya massa pulsatil,
dan ekspansinya. Untuk itu normal ya Ibu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan inspeksi ekstremitas inferior ya Ibu. Baik Ibu, permisi ya. Saya akan melihat bagian warna kulitnya. Warna kulit dari ekstremitas inferiornya normal ya. Untuk warna kukunya juga normal. Untuk tekstur kulitnya juga halus, tidak ada ulkus dan edema ya Ibu, artinya normal untuk inspeksinya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi arteri femoralis. Permisi ya Ibu. Di sini palpasi femoralis, permisi ya Ibu, saya akan menyentuh di bagian area paha Ibu, mungkin terasa tidak nyaman. Permisi ya Ibu. Ibu setelah melakukan palpasi arteri femoralis menggunakan jari kedua, tiga dan keempat saya, hasilnya normal ya Ibu. Selanjutnya saya akan membandingkan terlebih dahulu arteri radialis dengan femoralisnya Ibu ya. Bisa Ibu. Di satu sisi saja, permisi. Baik, sudah. Hasilnya seirama ya Ibu, artinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi arteri popliteanya Ibu, satu persatu. Kemudian sisi yang satunya lagi. Baik, sudah. Untuk palpasi popliteanya normal ya Ibu ya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan palpasi kedua arteri dorsalis pedis secara bersamaan menggunakan jari yang sama, jari kedua, tiga dan keempat saya. Baik, sudah. Untuk hasilnya seirama ya Ibu, tidak terlalu tekanannya tinggi. Kemudian saya akan melakukan palpasi kedua arteri tibialis posteriornya Ibu, di mana itu letaknya di bawah mata kaki ya Ibu. Permisi ya Ibu. Baik, sudah. Ada teraba, seirama juga, tekanannya juga normal, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Baik Ibu, untuk selanjutnya ini kita akan melakukan pemeriksaan khusus yang mana ini namanya Allen test. Pertama-tama saya ingin meminta Ibu untuk mengistirahatkan tangannya terlebih dahulu menghadap ke atas seperti ini, telapak tangannya menghadap ke atas. Ya, baik. Untuk sebelumnya Ibu bisa menggenggam, mengepalkan tangan seperti ini sekuat-kuatnya, seerat-eratnya. Saya akan mempalpasi bagian arteri kedua tangan Ibu di bagian arteri radialis dan ulnaris seperti ini ya Ibu. Bisa Ibu, bisa diletakkan saja, relax, namun dikepalkan seerat-eratnya. Permisi Ibu. Baik, Ibu bisa sambil melepaskan tangannya. Bisa dilepaskan sekarang Ibu. Baik, saya akan melepaskannya Ibu. Permisi. Baik, untuk hasilnya normal ya, dimana kurang dari 3 detik, yang artinya normal ya. Untuk selanjutnya masih pemeriksaan khusus yang namanya Burger test. Di sini saya akan meminta Ibu untuk mengangkat kedua tungkai bawahnya Ibu selama 90 derajat, yang berarti Ibu bisa kembali tidur di kasur pemeriksaannya Ibu. Baik Ibu, dengan posisi yang berbaring sekarang saya izin mengangkat kedua kakinya ya. Sebesar 90 derajat, permisi Ibu. Selama 2 menit. Baik, sudah 2 menit, Ibu bisa langsung taruh di bawah kakinya. Saya akan menginspeksi untuk perubahan yang terjadi di kaki Ibu. Baik, untuk
Jadi tadi situasinya telapak kakinya sampai palor atau pucat ya Ibu. Untuk yang saya inspeksikan ini warna kemerahannya kembali lebih cepat, kembali kurang dari 10 detik, yang artinya normal. Untuk venanya juga ada pembalikan di mana butuh waktu 15 menit, yang berarti normal juga untuk venanya. Kemudian tidak ada perubahan kemerahan yang abnormal, yang berarti masih aman dan normal ya Ibu. Untuk pemeriksaan arteri perifernya sudah selesai. Saya akan mencuci tangan 6 langkah kembali. Untuk sebelumnya apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Dok. Baik, habis ini Ibu sudah boleh pulang. Saya akan mencuci tangan 6 langkah kembali ya Ibu. Terima kasih, Dok. Makasih Bu. Baik, selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Elizabeth sebagai dokter yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Untuk sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Griska? Iya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan dulu prosedurnya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan ABI atau ABI ini bertujuan untuk mengetahui tekanan pressure perbandingan antara arteri brachial Ibu dengan arteri ekstremitas bawah Ibu. Untuk sebelumnya, apakah Ibu Grace bersedia? Bersedia. Baik, untuk sebelum kita melakukan pemeriksaannya, Ibu Grace bisa mempersiapkan diri di kasur pemeriksaannya Ibu. Selagi Ibu mempersiapkan diri, saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Baik Ibu, di sini kasur pemeriksaannya. Baik Ibu Grace, di sini Ibu Grace bisa sambil berbaring ya di kasur pemeriksaan terlebih dahulu. Selagi Ibu Grace berbaring, saya akan menensi mengukur tekanan sistol dari arteri brachial bagian ekstremitas atasnya Ibu Grace dulu ya. Ini Bu, saya pasangkan. Bisa diangkat sedikit. Iya, terima kasih Bu. Bisa tangannya sampai begini. Baik, bisa dirilekskan. Baik Ibu Grace, saya akan mulai menumpahnya ya. Mengukur bagian brachialnya itu sebanyak 2 kali, kemudian yang di kaki 2 kali juga. Baik, saya tes ulang ya Bu. Oke, saya pompa lagi ya Ibu. Baik, dari hasil tensi yang pertama tadi saya mendapatkan sistolnya itu di angka 100, kemudian sistol yang keduanya juga di angka 100. Baik, kemudian sekarang
100 pas. Kemudian saya akan mulai memompa yang keduanya lagi ya Ibu. Isi ya. Baik, sudah selesai. Untuk yang keduanya tadi 100 juga Ibu. Baik, Ibu bisa kembali menggunakan sepatunya dan kembali di meja pemeriksaan lagi Ibu. Baik Ibu, karena pemeriksaan tadi sudah selesai, saya akan mulai menghitung terlebih dahulu dengan saya akan kalkulasi ADI, yaitu rata-rata dari nilai sistol tungkai kaki Ibu dengan dibagi dengan rata-rata nilai sistol bagian lengan Ibu. Baik, di sini karena rata-ratanya tungkai 100 dan rata-ratanya lengannya 100, saya akan baginya hasilnya 1 ya Ibu. Di sini artinya Ibu normal ya, tidak adanya penyakit tukar saja, saya nggak tahu apa itu. Kemudian hasil ini saya akan menaruhnya di digital recordnya Ibu ya.